Menyesal seumur hidup, andai tak pelit, Erling Haaland jadi milik Juventus. Saat itu Haaland masih menjadi personel Molde dan Juventus datang menggoda. Tapi kemudian mundur secara teratur, padahal harganya cuma 2 juta euro. Mantan Direktur Juventus Giuseppe Marotta mengungkapkan bahwa Bianconeri sampai hari ini menyimpan penyesalan seumur hidup terkait transfer Erling Haaland. Marotta mengisahkan Bianconeri punya kesempatan emas untuk mengangkut bintang Norwegia tersebut jauh sebelum mendarat di Manchester City. Kala itu harga jual Haaland cuma mencapai 2 juta euro. Namun si nyonya tua tak pernah benar-benar mengusahakan mahar yang terbilang sangat murah itu untuk pemain seberbakat Haaland. Kini sang bomber semakin tekcer bersama Manchester City dan digadang-gadang merebut Ballon d'Or edisi berikutnya. Saya punya banyak penyesalan. Yang terakhir adalah Haaland yang bisa saja bergabung dengan Juventus dengan nilai 2 hingga 3 juta euro. Dalam kasus seperti ini, Anda harus memiliki kekuatan untuk melampaui anggaran Anda ketika mereka memberitahu Anda bahwa dia adalah talenta yang wajib direkrut. Disitulah kreativitas finansial dalam melakukan operasi diperlukan. Haaland adalah salah satu striker terbaik Eropa saat ini. Sekarang bisakah dia gabung ke sepak bola Italia? Jelas tidak. Tandas Marotta yang kini menjabat sebagai general manager di Inter Milan. Juve pertama kali melirik Haaland ketika dia masih memperkuat Molde sebelum kepindahannya ke RB Salzburg. Kevin De Bruyne datangi kamp latihan legenda Man United. Fans Manchester City mengatakan dia balik lebih cepat. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne mendatangi kamp latihan sepak bola anak-anak. Kamp latihan FA atau Football Escapes itu tak lain dipimpin oleh legenda Manchester United, Rio Ferdinand, serta legenda Tottenham Hotspur, Peter Crouch. Setelah melihat foto-foto Kevin De Bruyne bersama bocah-bocah di kamp itu, para fans Manchester City senang. Mereka tidak sabar untuk menyaksikan Kevin De Bruyne kembali berlaga. Kevin De Bruyne dijadwalkan akan kembali setidaknya pada awal tahun depan. Beredar foto gelandang Man City Kevin De Bruyne yang dianggap lebih kurus. Foto De Bruyne itu memancing perdebatan, apakah sang playmaker bisa lebih gesit kala kurus atau justru lebih sangar ketika badannya berisi. Diketahui Kevin De Bruyne saat ini masih menjalani rehabilitasi setelah operasi hamstring di awal musim ini. De Bruyne baru bisa dijadwalkan kembali ke skuad Pep Guardiola setidaknya pada Januari 2024. Sebuah akun fans Manchester City di Twitter membagikan foto Kevin De Bruyne bersama fans di sebuah pantai di Dubai. Berdasarkan penelusuran TribunTernate.com, foto tersebut diklaim sebagai foto terbaru Kevin De Bruyne yang diambil pada pertengahan Oktober 2023. Dalam foto tersebut, tampak sang bintang Belgia bertelanjang dada dan mengenakan celana abu-abu tua. Mantan pemain Chelsea itu mengenakan sandal hitam serta jam tangan hitam dan tersenyum ke arah kamera. De Bruyne memang dianggap semakin lamban lantaran pertambahan usia yang kini sudah 32 tahun. Ditambah kini cedera hamstring yang membuat fans antara masih optimis atau sudah pesimis. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. Sikut Liverpool, Manchester City ikut kejar bintang Crystal Palace ini. Rencana Liverpool untuk menggait Eberechi Eze di tahun 2024 nanti menemui kendala baru. Rival mereka Manchester City dilaporkan juga tertarik pada bintang Crystal Palace tersebut. Eze pertama kali bergabung dengan Crystal Palace di tahun 2020. Perlahan tapi pasti, dia mulai jadi andalan lini tengah The Eagles. Musim lalu pemain berusia 25 tahun itu tampil memikat bersama Palace. Alhasil Liverpool kepincut untuk memboyong Eze di tahun 2024 nanti. Menukil laporan Football Insider, Liverpool punya pesaing berat untuk mendatangkan jasa Eze. Sang gelandang dikabarkan masuk dalam daftar belanja Manchester City. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester City tertarik untuk memboyong Eze ke Etihad Stadium. The Citizens dilaporkan mulai meremajakan lini tengah mereka. Pasalnya performa Kevin De Bruyne mulai tergerus usia dan dia mulai kerap cedera.
Itulah mengapa Pep Guardiola mulai berburu gelandang serang baru dan Eze dikabarkan jadi kandidat yang bagus untuk kebutuhan The Citizens tersebut. Menurut laporan yang sama, Manchester City harus siap merogoh kocek sangat dalam untuk merekrut Eze. Crystal Palace sangat enggan berpisah dengan sang pemain. Jika mereka harus menjualnya, maka mereka membandrolnya dengan harga yang sangat tinggi. Palace disebut-sebut bakal meminta bayaran sekitar 70 juta pounds untuk jasa Eze. Jadi jika City benar-benar tertarik, maka mereka harus membayar angka tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa City juga punya opsi alternatif jika seandainya mereka gagal merekrut Eze di tahun 2024. Mereka akan mengalihkan fokus mereka ke Jerman, di mana mereka ingin merekrut Dani Olmo dari RB Leipzig. Aston Villa ikut kejar Calvin Phillips dari Manchester City. Calvin Phillips mungkin sedang kesulitan mendapatkan waktu bermain di Manchester City saat ini. Namun tampaknya gelandang internasional Inggris tersebut memiliki banyak pengagum. Hal tersebut menurut 90 Min yang menyebut Aston Villa termasuk di antara klub yang tertarik pada mantan gelandang Leeds United tersebut. Lantas bagaimana situasi yang melibatkan Manchester City, Aston Villa dan Calvin Phillips? Nah, menurut 90 Min, Aston Villa tertarik mendatangkan Calvin Phillips dari Manchester City. Seperti kita ketahui bersama, Phillips merupakan sosok periferal di skuad asuhan Pep Guardiola. Bahkan dengan Rodri yang diskors, manajer Manchester City itu mengabaikan gelandang berusia 27 tahun tersebut yang digambarkan di situs resmi klub sebagai bakat tangguh dengan kemampuan dan kualitas fantastis oleh direktur sepak bola Siki Begiristain ketika The Citizens mengontraknya kembali pada musim panas 2022. Phillips hanya bermain 70 menit di Liga Primer musim ini. Musim lalu sang gelandang hanya tampil 2 kali sebagai starter di Liga untuk City. 90 Min melaporkan bahwa Bayern Munich telah melakukan kontak dengan City mengenai potensi kepindahan Phillips di jendela transfer Januari. Laporan tersebut mencatat bahwa Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Aston Villa juga tertarik pada Phillips. Menariknya, ini bukan kali pertama Aston Villa dikaitkan dengan Phillips. Villa sangat tertarik pada gelandang itu pada musim panas 2019. Phillips berada di Leeds United pada saat itu. Menurut The Telegraph, pada September 2019, Villa mengajukan tawaran sebesar 15 juta pound sterling untuk Phillips. Mungkin saja kali ini Phillips cenderung pindah ke Villa Park karena kecil kemungkinannya dia akan sukses di City di bawah asuhan Guardiola.